Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah manajemen investasi, di mana merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yakni tentang risiko dan return dalam investasi. Di awal pembahasan, saya akan sedikit flashback tentang materi di video sebelumnya, yakni seputar diversifikasi. Diversifikasi merupakan pembentukan portofolio dengan cara pemilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa hingga harapannya risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return harapan. Ya, jadi konsep diversifikasi itu bagaimana dengan kombinasi sejumlah aset risiko bisa diminimalkan tanpa adanya pengurangan pada return harapan. Secara umum ada dua prinsip diversifikasi. Yang pertama adalah diversifikasi random, yang kedua adalah diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random atau diversifikasi secara naif terjadi pada saat investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Ya, jadi kalau diversifikasi random, investor menginvestasikan dananya secara acak pada saham yang berbeda ataupun pada jenis aset yang berbeda. Misalkan saham dengan obligasi atau aset yang lain. Dalam diversifikasi random, investor memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset yang bersangkutan. Ini mungkin poin penting ya kalau kita bicara diversifikasi random, investor tanpa terlalu memperhatikan karakteristik asetnya. Misal ya, tingkat return harapannya, ataupun klasifikasi industri dari aset tersebut. Ini akan saya highlight ya, terkait diversifikasi random, bahwa investor tanpa berpikir panjang memperhatikan karakteristik aset yang bersangkutan ya. Di dalam diversifikasi random, semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh. Tapi dengan marginal penurunan risiko yang semakin berkurang ya. Jadi dengan kita tambahkan terus aset ya, bukan berarti risikonya akan terus menurun, tapi margin penurunan dari risiko itu semakin berkurang. Kemudian diversifikasi Markowitz ya. Prinsipnya berbeda dengan diversifikasi random, di mana dalam diversifikasi Markowitz mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik dari sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio ya. Jadi kalau yang diversifikasi random tadi tanpa mempertimbangkan karakteristik asetnya, justru dalam diversifikasi Markowitz mempertimbangkan karakteristik setiap sekuritas atau surat berharga yang akan dimasukkan dalam portofolio. Dalam diversifikasi Markowitz menjadikan pembentukan portofolio menjadi lebih selektif, terutama dalam pemilihan aset ya. Harapannya apa? Bisa memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal ya. Kembali ke tadi tujuan diversifikasi, bisa menurunkan risiko portofolio seminimal mungkin, tanpa mengurangi return harapan.
Dalam diversifikasi Markowitz, ya, informasi karakteristik aset utama yang dipertimbangkan adalah tingkat return dan risikonya. Di dalam konsep manajemen investasi disebutnya mean variance. Jadi perlu diperhatikan return dan risikonya dari masing-masing aset, ya. Mean-nya dan variance-nya. Sehingga diversifikasi Markowitz ini sering disebut dengan mean variance model. Karena mempertimbangkan tingkat return dan risiko dari masing-masing aset. Filosofi diversifikasi Markowitz, ya, yakni adalah yang sering kita dengar kalau kita bicara tentang investasi, ya. Janganlah menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Artinya apa? Kalau kita menaruh investasi pada satu aset saja, maka jika aset tersebut merugikan bagi kita, maka kita akan rugi secara total, ya. Kayak tadi kalau kita punya telur dimasukkan dalam satu keranjang, ya, keranjangnya jatuh, maka semua telur akan pecah. Demikian juga dengan tadi, kalau kita bicara investasi, ya, kita investasi pada satu aset saja, aset itu rugi, merugikan kita, maka kita secara total akan rugi. Sehingga perlu kita investasikan dana yang kita miliki ke berbagai jenis aset, ya. Harapannya jika satu aset rugi, kita masih dapat diuntungkan dari aset-aset yang lain. Kontribusi penting dari ajaran Markowitz, ya. Markowitz ini merupakan ahli manajemen portofolio, ya. Disebut juga Bapak Markowitz ini adalah Bapak portofolio dalam konsep investasi. Kontribusi pentingnya apa? Bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio. Ya, jadi risiko portofolionya tidak dihitung dari penjumlahan semua risiko dari aset yang ada dalam portofolio. Tapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut, ya, terhadap risiko portofolionya, atau disebutnya dengan istilah covariance. Ya, jadi dipertimbangkan kontribusi risiko dari masing-masing aset terhadap risiko portofolionya, atau disebut sebagai covariance. Input data yang diperlukan dalam proses diversifikasi Markowitz itu adalah struktur varians dan covariance sekuritas yang disusun dalam suatu matriks varians covariance. Covariance merupakan satu ukuran absolut, ya, yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama, ya. Jadi kan kalau kita mendengar kata co itu artinya bersama-sama, ya. Jadi sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Kemudian kita juga mengenal koefisien korelasi yang mengukur derajat asosiasi atau hubungan dua variabel yang menunjukkan tingkat keeratan pergerakan bersamaan secara relatif, ya, atau relative co-movements antara dua variabel. Ya, jadi kalau bicara korelasi itu kita bicara seberapa besar sih keeratan hubungan antara dua variabel. Dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas itu
berkaitan atau berhubungan dengan yang lainnya. Ya, lambangnya rho ya. Ini bukan P tapi rho. Jika rho IJ, ya, sekuritas I dan J, sama dengan plus 1,0, berarti korelasi yang terjadi adalah positif sempurna. Ya, artinya searah ya. Jika rho atau korelasi IJ-nya sama dengan minus 1,0, berarti korelasi yang terjadi negatif sempurna ya, berlawanan korelasinya. Hubungannya negatif. Jika rho IJ sama dengan 0,0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara dua sekuritas. Konsep koefisien korelasi yang penting ya, yang pertama adalah penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna ya. Tadi korelasinya plus 1,0 tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Kedua, penggabungan dua sekuritas yang korelasinya 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna, tadi kalau korelasinya minus 1,0 ya, akan menghilangkan risiko kedua sekuritas. Yang keempat, dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim tersebut ya, plus 1,0, 0,0, dan minus 1,0 sangat jarang terjadi pada kondisi realnya ya. Jadi kalau kita bicara korelasi antara dua aset, sangat jarang terjadi ketiga kondisi ini, yakni korelasi positif sempurna, negatif sempurna, atau tidak ada korelasi ya. Korelasinya tidak tepat seperti tiga angka ini pada kondisi realnya. Dalam konteks manajemen portofolio, covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas punya kecenderungan bergerak secara bersama-sama. Secara matematis, rumus untuk menghitung covariance dua buah sekuritas, ya, sekuritas A dan B, adalah tau. Ini melambangkan atau simbol dari covariance, ya, covariance AB, ya, covariance antara sekuritas A dan B sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga M, di mana M adalah jumlah hasil sekuritas yang mungkin terjadi pada periode tertentu. RAI adalah return sekuritas A pada saat I dikurangi ERA adalah nilai yang diharapkan dari return sekuritas A dikali RBI, ya berarti kalau RBI adalah return sekuritas B pada saat I dikurangi ERB, nilai yang diharapkan dari return sekuritas B, kemudian dikalikan PRI, di mana PRI adalah probabilitas atau kemungkinan kejadian return ke I. Estimasi return dan risiko portofolio. Mengestimasi return dan risiko portofolio artinya menghitung return yang diharapkan ya, atau expected return, dan risiko satu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam satu portofolio aset. Rumus untuk menghitung return harapan dari portofolio adalah ERP, return yang diharapkan dari portofolio, sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga N
N adalah jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio, dikalikan WI, WI adalah bobot portofolio sekuritas ke I, dikalikan ERI, ya, return harapan dari sekuritas ke I. Oke, sedangkan sigma WI ini adalah jumlah total bobot portofolio, ya. Contoh, suatu portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham A, B, C, D, E, F, dan G, H, I menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Jika persentase dana yang diinvestasikan pada saham ABC adalah 40%, saham DEF 30%, saham GHI 30%, maka return harapan dari portofolio itu adalah ERP, ya, expected return portofolio atau return harapan portofolio adalah, kita lihat bobotnya. Untuk saham ABC tadi 40%, ya, 40 bagi 100, 0,4. Dikalikan dengan return-nya. Return saham ABC 15% atau 0,15. Ditambah bobot saham DEF, ya, 30% atau 0,3 dikali return-nya. Return saham DEF 20% atau 0,2. Ditambah bobot saham GHI, yakni 30% atau 0,3, dikalikan dengan return GHI, ya, 25% atau 0,25. Ini kita kalikan satu-satu, kemudian dijumlahkan masing-masing, ya. Hasilnya adalah return harapan dari portofolio itu 0,195. Kalau kita buat dalam bentuk persen, maka 19,5%. Ini adalah expected return dari portofolio ini, ya. Jadi kita bisa menghitung expected return dari satu portofolio dengan cara kita tahu return dari masing-masing aset atau masing-masing saham, kemudian kita kalikan dengan bobotnya masing-masing. Kemudian kita jumlahkan, ya, berapa banyak aset yang kita punya. Dalam menghitung risiko portofolio, ada 3 hal yang perlu ditetapkan, yakni yang pertama varian setiap sekuritas, ya. Seberapa besar varians dari masing-masing sekuritas yang dimiliki. Yang kedua, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas yang lain. Yang ketiga, bobotnya tadi, ya, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Untuk kasus 2 sekuritas, ya, secara matematis, risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus seperti ini, ya. Agak panjang ini, ya, kasus untuk 2 sekuritas. Tau Pi adalah deviasi standar portofolionya, ya. Sama dengan WA kuadrat, ya, di mana WA adalah bobot portofolio pada aset A dikali tau A kuadrat, ya, ditambah WB kuadrat, ya, berarti bobot portofolio pada aset B kali tau B kuadrat ditambah 2 kali WA bobotnya portofolio aset A kali WB bobot portofolio pada aset B kali rho AB, yakni koefisien korelasi aset A dan B, kalikan tau A kali tau B pangkat setengah, ya. Karena ingat, deviasi standar itu adalah akar dari varians. Atau deviasi standar portofolio itu adalah varians
dipangkatkan setengahnya. Contoh perhitungan risiko portofolio 2 aset ya. Kita punya saham A dan B, masing-masing menawarkan return ya. Saham A 10%, saham B 25%. Deviasi standar untuk yang A 30%, yang B 60%. Alokasi dana investor pada kedua aset masing-masing 50% ya. Artinya 50% dana dialokasikan ke saham A, 50% lagi dialokasikan ke saham B. Karena dana kita kan totalnya harus 100%. Maka deviasi standar portofolionya dengan menggunakan rumus ini tadi ya, kita bisa menghitung nih, berapakah deviasi standar portofolionya ya. 0,5 kuadrat ini adalah bobot portofolio A. Oke, 50% kan? 50% kan 0,5 ya. Kuadrat kalikan deviasi standarnya A. 30% ya. 0,3 kuadrat. Ditambah bobot dari B. Ya, bobot dari saham B 50% juga ya. 0,5 kuadrat dikalikan standar deviasi saham B 60%. 0,6 kan kuadrat. Ditambah 2 kali bobot dari saham A dan B ya, sama-sama 0,5 kali korelasi antara A dan B, kemudian dikalikan dengan deviasi standar saham A 0,3 ya, dan deviasi standar saham B 60% atau 0,6. Lalu kita pangkatkan setengah. Oke, kalau kita selesaikan, ya ini kita kalikan 0,0225 ditambah ini kalau kita kalikan 0,09 ya, ditambah 2 kali 0,5 kali 0,5 kali 0,3 kali 0,6, hasilnya adalah 0,09 kalikan korelasi dari A dan B pangkat setengah. Oke, maka kalau ini kita tambahkan ya, dua angka ini kita tambahkan, hasilnya 0,1125 ditambah 0,09 korelasi A dan B pangkat setengah. Ini beberapa skenario ya. Koefisien korelasi A dan B beserta hasil perhitungan deviasi standar dari portofolionya. Oke, contoh. Jadi dari sini saja, persamaan terakhir ini. Oke, kita ganti misalkan rho AB-nya ya. Koefisien korelasi A dan B misalkan. Nih. Kalau misalkan koefisien korelasinya adalah plus 1,0, maka tinggal kita masukkan saja di sini. Koefisien korelasi A dan B-nya 1,0. Oke, jadi angka yang sebelumnya tadi ya, nih 0,1125 tambah 0,09 kalikan 1,0 ya, korelasinya. Ini dikalikan dulu, 0,09 kalikan 1, tambahkan 0,1125, kemudian kita pangkatkan setengah, maka standar deviasi portofolionya adalah 45%. Ya, demikian juga pada saat korelasi A dan B-nya ini 0,5 ya, positif 0,5, positif 0,2, 0 dan sebagainya, kita tinggal masukkan saja koefisien korelasinya di sini. Terus kemudian kita hitung manual. Nah, inilah standar deviasi portofolio pada berbagai skenario dari korelasinya.
Diversifikasi untuk N aset. Ya. Untuk kasus diversifikasi dengan N aset, risiko portofolio dapat diestimasi dengan menggunakan matriks variance covariance ya. Jadi misalkan seperti ini, aset 1 sampai aset ke N ya. Kemudian di atas pun ini ya, secara horizontal kita juga punya aset 1 sampai aset ke N. Nah, ini adalah konsepnya ya. Jadi kalau pertemuan antara aset 1 dengan aset 1, maka bobot aset 1 kalikan bobot aset 1 kalikan deviasi standar aset 1 kalikan deviasi standar aset 1. Ya. Dan perpotongan dengan antara yang horizontal dengan yang vertikal ini ya. Maknanya sama. Jadi setiap titik pertemuan kita hitung bobotnya dikalikan dan kalikan juga dengan standar deviasi dari perpotongan masing-masing kolom ini. Nah, yang diarsir ini adalah perpotongan antara aset yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalkan aset 1 dengan aset 1, ya kan, berisi W1 kali W1, tau 1 kali tau 1. Demikian juga dengan aset 2 dan aset ketiga ini ya. Ini adalah perpotongan antara aset yang bersangkutan. Jadi antar aset yang sama. Nah, estimasi risiko portofolio untuk N aset, maka kita harus menghitung N variance-nya dan N kali N minus 1 dibagi 2 covariance. Misal ya, N-nya 100. Maka untuk menghitung besaran risiko portofolio Markowitz, kita harus menghitung N-nya 100, kalikan N lagi, 100, kurangi 1, bagi 2. Ya, kalau ini kita hitung, maka hasilnya adalah 4.950 untuk 100 saham yang kita punya ya. Jadi itu kalau kita ingin menghitung besaran risiko portofolio Markowitz dengan N aset ya. Kalau contoh N-nya 100 ya seperti ini perhitungannya. Estimasi risiko portofolio Markowitz membutuhkan penghitungan covariance yang jauh lebih besar daripada penghitungan variance-nya. var sama dengan N variance ditambah N kuadrat minus N covariance. Jika proporsi portofolionya adalah equally weighted ya, artinya bobot dari masing-masing sekuritas itu sama, maka var-nya adalah sama dengan 1/N pangkat 2 dikalikan dengan N ditambah 1/N kuadrat kali N kuadrat minus N. Ya. Jika diasumsikan N sama dengan tak terhingga atau sangat besar, maka 1/N mendekati 0. var mendekati 1/N, rata-rata variance, ya, tambah 1 dikurangi 1/N, kali rata-rata covariance, variance mendekati rata-rata covariance-nya. Apa sih kesimpulan penting dari diversifikasi Markowitz ya? Diversifikasi itu memang mampu mengurangi risiko, namun terdapat risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi ya.
yakni namanya risiko sistematis. Jadi risiko sistematis ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan melakukan diversifikasi ya. Risiko yang tidak bisa dihilangkan oleh diversifikasi diindikasikan oleh besaran covariance ya, yakni kontribusi risiko dari masing-masing aset relatif terhadap risiko portofolionya. Ya, jadi contoh dari risiko sistematis ini misalkan risiko pasar ya. Risiko pasar itu tidak bisa didiversifikasikan karena terjadinya di pasar. Tapi kalau risiko-risiko dalam perusahaan, ya, di mana perusahaan pun bisa mengontrol risiko itu disebut risiko yang dapat didiversifikasi. Tapi kalau risiko pasar, itu tidak bisa didiversifikasi. Risiko pasar itu termasuk risiko sistematis. Oke, pengaruh bobot portofolio dan korelasi ya. Contoh, seorang investor memutuskan untuk berinvestasi pada dua aset. Ya. Jadi asetnya adalah saham S dan obligasi O. Di mana return harapan dari masing-masing aset adalah untuk saham S 0,12 ya, untuk obligasi O 0,06 dengan deviasi standarnya untuk saham S 0,15, obligasi O 0,10. Asumsi koefisien korelasi antara saham S dan obligasi O adalah 0. Asumsikan bahwa jika WS ya, bobot dari S bernilai 0 sampai 1, maka kita bisa menghitung kemungkinan deviasi standar yang ada. Ya, ingat tadi koefisien korelasinya asumsikan 0. Ya. Ini berbagai skenario ya atau simulasi di mana bobot S-nya yang pertama 1, 0,9 sampai 0,0. Oke. Nah, inilah expected return-nya dari portofolio ya. Ingat tadi rumus dari expected return. Ini ya. Rumusnya adalah sigma dari W1 kalikan expected return I ya, dari sekuritas I sama dengan 1 sampai N. Maka ini adalah expected return dari masing-masing kombinasi ini ya, masing-masing simulasi ini. Jika bobot dari saham S1, expected return portofolionya 12%, standar deviasi portofolionya 15%. Ingat, untuk menghitung standar deviasi portofolio, bisa menggunakan rumus yang ini tadi ya. Karena kan dua aset yang beda. Kebetulan ini rumus untuk kasus dua sekuritas ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Oke, dengan berbagai simulasi di bobot S yang menghasilkan expected return seperti ini, demikianlah standar deviasi portofolio dari masing-masing kombinasi ini ya. Jadi lihatlah rumus expected return portofolio dan standar deviasi portofolio pada slide sebelumnya tadi. Ini contoh simulasinya. WS dari 1,00 hingga 0,00 inilah hasil expected return portofolio dan standar deviasi portofolionya. Kemudian kita bicara tentang kumpulan peluang investasi portofolio. Nah, ini gambar ya, di mana sumbu X mencerminkan deviasi standar return portofolio, sumbu Y-nya adalah return harapan portofolionya.
Oke. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah titik-titik dalam schedule yang diplot pada gambar berikut kan ini nih. Nah, kurva ini disebut sebagai kumpulan peluang investasi atau investment opportunity set, atau garis kombinasi karena kurva ini merupakan atau menunjukkan berbagai kombinasi yang mungkin dari risiko dan return harapan yang disediakan oleh kedua portofolionya. Ya, jadi gambar ini berasal dari sini, teman-teman. Expected return-nya itu adalah sumbu Y, sedangkan deviasi standar return portofolionya adalah sumbu X. Ya. Kita lihat dari tabel ini, kita bisa buatkan gambar seperti ini ya. Ini contoh, pada saat deviasi standarnya berapa ini? Kita contohkan misalkan sini ya. Expected return portofolionya 12%. Expected return-nya misalkan 12%. Ya, kemudian standar deviasi portofolionya 15%. Kita cari 15% di sini ya. Ini titik pertemuannya. Di cara membaca tabel tadi, kalau kita buatkan grafik, ini 15% ya, tengah-tengah. 15%. Ini adalah deviasi standar portofolionya. Kemudian pada saat return harapannya adalah 12% ya. Contoh, kalau kita gunakan informasi yang di awal nih. Baris yang paling awal ya. Pada saat bobot saham S1,00, expected return-nya 12%, standar deviasi portofolionya 15%, titiknya di sini. Demikian juga untuk titik-titik yang lain. Ya. Nah, kurva ini menunjukkan apa yang terjadi pada risiko cerminannya di sini ya, sumbu X dan return harapan dari portofolio kedua aset tadi ya, di saham S ataupun obligasi O. Kurva kumpulan peluang investasi dapat diciptakan untuk berapapun nilai koefisien korelasi baik antara saham S dan obligasi O. Nah, gambar ini menunjukkan kurva kumpulan peluang investasi pada berbagai koefisien korelasi ya, secara serentak. Nah, jadi kalau ini kita bicara koefisien korelasinya nih. Oke. Masih sumbu X deviasi standar return portofolio, sumbu Y return harapan portofolionya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah bentuk korelasinya ya, yang berwarna hitam ini korelasinya sama dengan 1, yang berwarna pink korelasinya sama dengan -1, yang berwarna kuning korelasinya sama dengan 0, yang berwarna biru korelasinya sama dengan 0,5. Ini gambarnya ya. Kalau kita lihat di sini, memperlihatkan ya bahwa kumpulan peluang investasi di sini bergerak ke kiri ya, dan lebih besar ketika nilai korelasinya semakin turun. Ya, kita lihat korelasi yang pink ini kan -1 kan. Dari korelasinya sama dengan 1 nih ya. Kemudian ke 0,5 yang warna biru, kemudian ke 0 yang warna kuning, sampai yang warna pink ke -1. Kurva tertingginya untuk return harapan dan deviasi standar adalah kombinasi portofolio yang mempunyai koefisien korelasi -1. Ini ya, kalau kita lihat ya.
kurva tertingginya kan di sini. Ini gambaran untuk memetakan kumpulan peluang investasi ya, dengan berbagai koefisien korelasi yang ada. Kalau kita lihat ya, model dari Markowitz tadi, perhitungan covariance-nya kompleks ya. Kemudian ada William Sharp ya, ini ahli juga di bidang keuangan. Sharp mengembangkan model indeks tunggal atau single index model ya. Di model indeks tunggal atau single index model. Model ini menghubungkan perhitungan return setiap aset dengan return indeks pasarnya. Ya, jadi dalam model indeks tunggal menghubungkan return setiap aset dengan return indeks pasar. Secara matematis, model indeks tunggal adalah RI adalah return sekuritas I sama dengan alfa I. Alfa I adalah bagian return sekuritas I yang tidak dipengaruhi kinerja pasar, ditambah beta I. Beta I adalah ukuran kepekaan return sekuritas I terhadap perubahan return pasar, dikalikan RM. RM adalah return indeks pasar ya, tambah EI. EI adalah kesalahan residual. Perhitungan return sekuritas di model indeks tunggal ini melibatkan dua komponen utama ya, yakni alfa 1, komponen return yang terkait dengan keunikan perusahaan ya. Jadi dilambangkan dengan alfa 1. Sedangkan beta I, ini alfa I ya, ini beta I. Yang kedua, ini adalah komponen return yang terkait dengan kinerja pasarnya. Oke, ini rumusnya tadi. Formulasi model indeks tunggal, asumsinya bahwa sekuritas akan berkolerasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut punya respon yang sama terhadap return pasar. Sekuritas akan bergerak menuju arah yang sama hanya jika sekuritas tersebut mempunyai hubungan yang sama terhadap return pasar. Ini adalah return sekuritasnya, ini adalah return pasarnya. Perhatikan asumsi yang ada di bawah ini ya, dalam model indeks tunggal. Beta pada model indeks tunggal ya. Konsep penting di dalam model indeks tunggalnya Sharp tadi adalah terminologi beta. Beta ini mengukur kepekaan return dari sekuritas terhadap return pasar. Semakin besar return, semakin besar beta sekuritas ya. Kalau beta suatu sekuritas itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kepekaan return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Ya. Hubungannya searah. Semakin besar beta, semakin besar kepekaan return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Asumsi yang digunakan dalam model indeks tunggal adalah bahwa sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut punya respon atau tanggapan yang sama terhadap return pasar. Dalam model indeks tunggal, covariance antara saham A dan saham B hanya bisa dihitung atas dasar kesamaan respon kedua saham tersebut terhadap return pasarnya. Ya, diperhatikan ini. Covariance antara saham A dan B hanya bisa dihitung atas dasar kesamaan respon kedua saham tersebut terhadap return pasar. Secara matematis, covariance antara saham A dan B
yang hanya terkait dengan risiko pasar bisa dituliskan sebagai berikut. Ya, row AB adalah ya covariance antara saham A dan B, beta A kali beta B dikalikan tau kuadrat ya, variance dari pasarnya. M ini market. Ya, jadi ini adalah covariance saham A dan B, ini variance-nya, variance dari M ya, dari pasarnya. Persamaan untuk menghitung risiko portofolio dengan model indeks tunggal. Nah, ini kalau kita ingin menghitung risiko portofolionya adalah tau pi kuadrat, ya, risiko portofolionya adalah beta p kuadrat ya, dikalikan dengan tau pi kuadrat plus tau EP-nya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung risiko portofolio dengan rumus atau model indeks tunggal ya. Kalau rumus yang di atas ini adalah untuk menghitung covariance antar saham A dan B kalau dicontohkan dalam contoh ini. Model indeks tunggal versus model Markowitz ya. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, kompleksitas penghitungan risiko portofolio metodenya Markowitz atau model Markowitz itu adalah memerlukan variance dan covariance ya yang semakin kompleks untuk setiap penambahan aset yang dimasukkan dalam portofolio. Bayangkan tadi kan pada saat kita akan menghitung rumus ya dari covariance-nya saja, dua aset aja bisa panjang gitu rumusnya. Apalagi kalau asetnya banyak dimasukkan dalam portofolio ya, 3 aset, 4 aset, 5 aset, sampai aset yang ke N. Itu sangat kompleks sekali perhitungannya ya. Model Markowitz menghitung covariance melalui penggunaan matriks hubungan variance covariance yang memerlukan penghitungan yang kompleks. Sedangkan ya, jadi kalau model Markowitz itu tadi ya perhitungannya kompleks, sedangkan dalam model indeks tunggal risikonya disederhanakan dalam 2 komponen saja, yakni risiko pasar dan risiko keunikan perusahaan. Ya, risiko pasar tadi dilambangkan dengan beta kan, yang menggambarkan fluktuasi perubahan kinerja dari pasarnya. Penyederhanaan dalam model indeks tunggal ternyata bisa menyederhanakan penghitungan risiko portofolio Markowitz ya yang sangat kompleks tadi menjadi perhitungan yang sederhana. Ya. Tapi diingat dengan asumsi-asumsi yang melekat pada model indeks tunggal. Oke, jadi penyederhanaan dari penghitungan risiko portofolio Markowitz itu bisa diatasi ya menjadi perhitungan yang sederhana dalam model indeks tunggal yang dikembangkan oleh Sharpe tadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai return, harapan, dan risiko portofolio ya, yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.